guys, perkenalkan nama saya Yudzenki dari program studi agama dan budaya. Di sini saya akan membacakan antropologi tentang pendidikan dan budaya di masyarakat sekitar. Yang pertama, pendidikan sebagai produk budaya. Antropologi memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem budaya. Adanya nilai-nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan yang diajarkan di sekolah berasal dari budaya di masyarakat sekitar. Yang kedua, contoh praktik pendidikan multikultural di Jayapura, Papua. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa secara seimbang. Praktik di sekolah dasar. Guru menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Sentani, adanya bahasa Mai atau Dani sebagai alat bantu ketika menjelaskan materi, khususnya di kelas. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami pelajaran dan tidak merasa tersaing dari identitas budayanya. Terus yang berikut, mengangkat kearifan lokal dalam materi pembelajaran. Dalam pelajaran IPS atau PPKN, guru menyisipkan nilai-nilai lokal seperti sistem musyawarah adat, upacara adat, masyarakat Sentani. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta budaya sendiri sekaligus memperkenalkan keragaman budaya di Papua. Yang berikut, adanya studi kasus nomor 3, studi kasus Negeri Yoka Jayapura. Penerapan budaya lokal dan proses pembelajaran di SD Negeri Yoka. Terkhususnya di Kampung Yoka terletak di pinggiran Danau Sentani, Jayapura. Masyarakat berasal dari suku Sentani yang memilih bahasa daerah, yaitu dalam cerita rakyat dan tradisi budaya yang kuat. Sekolah di daerah ini menghadapi tantangan rendahnya perbedaan bahasa dan suku ras yang sama, ada juga lokal yang relevan dengan kehidupan mereka. Yaitu ada cerita rakyat sebagai media pembelajaran. Siswa mendengarkan rakyat Papua seperti legenda Danau Sentani, adanya kisah burung cendrawasih, ada juga cerita asal-usul Gunung Siklop. Cerita digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk menganalisis unsur cerita, membuat ringkasan, dan belajar nilai normal. Ada berikut bagian 2. Yang pertama, penjelasan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Hubungan masyarakat antara lingkungan bersifat timbal balik. Masyarakat tidak hanya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kehidupan, seperti air, tanah, hutan, dan laut, tetapi juga membentuk budaya, tradisi, dan aturan sosial berdasarkan interaksi tersebut. Yang kedua, contoh kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik masyarakat yang berkembang secara turun-temurun dan terbukti mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Itu ada pertama, Sasi di Maluku dan Papua. Sistem selarangan adat untuk mengambil hasil laut atau hutan di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar alam memiliki waktu untuk memulihkan diri dan hasilnya bisa berlimpah kembali. Terus yang berikut, studi singkat perubahan iklim dan adaptasi budaya lokal terhadapnya. Perubahan iklim terdampak besar dan kehidupan masyarakat, terutama yang hidup di dalam seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Namun banyak komunitas lokal telah mengembangkan cara adaptasi berbasis budaya dan menghadapi perubahan ini. Contoh masyarakat petani di Lembah Beliem, Papua. Perubahan pola musim hujan dan kemarau mengaruhi jadwal tanam ubi dan sayuran. Yang berikut nomor 3, refleksi kritis pendekatan antropologi dalam keberlanjutan sosial dan ekologis. Pendekatan antropologi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan karena melihat manusia tidak hanya sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan